Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2 ingin membahas materi tentang mitigasi demam berdarah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Hoirunisa. Saya Cinta Lestari. Saya Bunga Febriana. Mari kita saksikan videonya. Apa itu DBD? DBD atau demam berdarah dengue merupakan penyakit menular berbahaya yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah menyebabkan demam tinggi, penurunan tekanan darah, ruam, nyeri otot, dan sendi. Bagaimana cara mencegah DBD? Kita mulai jauhi DBD dengan cara 3M+. Menutup, menguras, dan mengubur. Menutup genangan air, menguras genangan air seperti bak mandi, tempat penyimpanan air, dan lainnya, serta mengubur sampah-sampah yang dapat berpotensi menimbulkan genangan air. Lalu jangan lupa juga untuk memasang anti nyamuk dan hal yang dapat menjauhi kita dari DBD. Menggunakan lotion anti nyamuk, menabur Abate di bak mandi. Tapi, seperti apakah sebenarnya demam berdarah itu? Simak video selanjutnya. Menurut dokter, sebenarnya di dunia kedokteran gak ada istilah demam berdarah. Yang ada adalah demam dengue dan demam berdarah dengue yang merupakan infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes betina. Ciri-ciri nyamuk Aedes ini mempunyai warna dasar hitam dengan garis-garis putih dan bisa terbang hingga 200 meter. Nyamuk Aedes ini paling senang menghisap darah manusia sekitar jam 9 sampai 10 pagi dan jam 4 sampai 5 sore. Setelah digigit nyamuk Aedes, virus dengue masuk ke darah dan menjalani masa inkubasi sekitar 4-6 hari sebelum akhirnya mengalami replikasi atau memperbanyak diri dan memicu respon antibodi dalam tubuh yang mengakibatkan timbulnya gejala seperti demam tinggi yang muncul mendadak 2-3 hari, badan pegal-pegal, nyeri di belakang mata, mual, muntah, dan muncul bintik kemerahan di kulit. Pada hari ketiga sampai 7, tiba-tiba demam juga bisa turun sendiri seolah sudah sembuh, tapi ternyata ini dia fase kritisnya. Pada fase ini, trombosit bisa turun drastis sampai di bawah 100.000 dan waspadalah kalau ada gejala pemburukan kondisi saat demam sudah reda, muntah terus-menerus, nyeri perut terutama di ulu hati, gak kencing selama 4-6 jam, ada pendarahan seperti mimisan, BAB berdarah, gusi berdarah, atau menstruasi berlebih, segeralah datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau tubuh berhasil melawan virus pada fase kritis ini, kita akan memasuki masa penyembuhan 2-3 hari setelah fase kritis, di mana kondisi membaik dan trombosit naik dengan sendirinya. Kalau tubuh hanya mengalami gejala demam mendadak, badan pegal, trombosit turun kurang dari 100.000, dan gejala seperti bintik-bintik merah disebut demam dengue. Kalau gejala demam dengue tadi disertai kebocoran plasma darah yang ditandai peningkatan kekentalan darah lebih dari 20%, disebut dengan demam berdarah dengue. Prinsipnya penyakit ini disebabkan oleh virus jadi bersifat self-limiting atau bisa sembuh sendiri. Prinsip pengobatan secara umum hanya menjaga keseimbangan cairan, mencegah dehidrasi dengan pemberian cairan yang cukup, bisa dengan minum air putih. Untuk menurunkan demam bisa dikompres dengan air hangat atau minum obat penurun panas seperti paracetamol sesuai petunjuk dokter. Beberapa hal yang dapat dilakukan pasien selama masa pemulihan. 1. Tidur cukup. Pasien butuh tidur yang cukup, apalagi tubuh terasa lemas setelah pengobatan DBD selesai. Penuhi waktu tidur paling tidak 6-8 jam per hari, agar tubuh dapat meningkatkan sistem imun untuk melewati infeksi lainnya saat sistem imun sedang tidak optimal.
2. Makanan gizi seimbang. Pilihlah makan makanan dengan gizi seimbang agar dapat meningkatkan sistem imun. Misalnya, konsumsi makanan yang mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan sistem imun, sebab tubuh kita tidak dapat memproduksi sendiri sehingga perlu ada asupan dari makanan dan minuman. 3. Aktivitas fisik perlahan. Tentu boleh melakukan aktivitas dan olahraga ringan selama masa pemulihan. Meskipun badan agak lemas setelah pengobatan DBD, tapi ingat, hindari aktivitas yang berat. Olahraga dapat dimulai secara ringan dan perlahan, seperti berjalan pagi, jogging dengan perbandingan 1:3 dengan waktu istirahat. Misalnya olahraga 10 menit, maka istirahatnya harus 30 menit. Ayo kita cegah DBD sejak ini. Ayo hidup sehat tanpa DBD. Sekian pembahasan materi tentang mitigasi demam berdarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.